103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Nah, DFM Mania masih di Inspirasi dan Mandiri di sesi ngopi, ngobrol kesehatan dan psikologi. Dan tema kita pagi ini adalah tenang menghadapi wawancara kerja yang menantang. Kita udah live Zoom nih bersama Mbak Diana Ratri, psikolog Humanika Consulting. Nurul sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Diana. Oke, Waalaikumsalam Mbak Nurul dan DFM Mania semuanya. Apa kabar Mbak Diana? Sehat? Sehat, ya sehat Alhamdulillah kalian. sehat. Mbak Diana, ini pertama-tama mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mbak, apa itu yang dimaksud dengan wawancara kerja? Oke, ya biasanya gini ya, kalau wawancara kerja itu kan ada kebutuhan dari perusahaan maupun Mm-mm. dari psikolognya seperti apa, karena psikolog juga diminta oleh perusahaan untuk menggali informasi yang ada pada kandidat gitu. Jadi sebenarnya ya pengen tahu lebih dalam tentang dirinya kandidat ini seperti apa. Itu aja, Oke, simpel. itu aja simpel ya. Berarti dari sisi psikolognya juga perusahaan banyak perlu ya Mbak ya? Perlu, karena Mm-mm. memang perusahaan ini juga nanti biasanya akan kasih info ya ke Mm-mm. psikolognya. Kalau misalkan, oh ini kebutuhannya seperti ini, oh dia harus teliti, atau oh dia harus cekatan. Nah, kemudian yang dari persyaratan yang ditentukan perusahaan itu yang kemudian ditanya oleh psikolog. Psikolog-psikolog ini kan memang tugasnya ya nanya-nanya gitu aja. Kemudian Oke. nanti dari jawabannya itu barulah kita laporkan ke perusahaan. Itu di MM Mania dan Manur. Ah, jadi begitu. Jadi perusahaan maunya kriterianya seperti apa, disampaikan pada psikolog, psikolog yang menanyakan pada calon pelamar, terus dianalisa dan dikirimkan hasilnya ke perusahaan. Begitu ya Mbak ya? Benar Oke. banget. Kalau boleh tahu nih Mbak Diana, apa saja metode wawancara kerja yang ada atau biasa digunakan? Metodenya. Kalau selama ini sih ada dua ya yang paling tidak. Kalau yang pertama itu yang tradisional. Kalau yang Mm-mm. tradisional itu ya biasanya hanya menanyakan tentang dirinya saja seperti apa. Nah, kemudian kalau untuk yang lebih modern lagi saat ini ada namanya metodenya itu wawancara berbasis perilaku. Jadi apa sih pengalaman yang dimiliki dari teman-teman itu nanti akan ditanyakan oleh psikolog. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian psikolog juga bisa menyimpulkan, oh ternyata Mm-mm. polanya si orang ini kayak gini nih. Itu dari perilaku. Jadi kita bukan Mm-mm. cenayang ya, yang Iya, iya benar. tahu-tahu menyimpulkan, oh orang ini kayak gini. Bukan. Tapi apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia kerjakan. Nah, itulah yang kemudian nanti diambil sebagai kesimpulan. Itu, Mbak. Berarti tadi ada yang secara tradisional berbicara soal dirinya sendiri, terus yang berbasis sikap Mhm. begitu ya Mbak ya? Berbasis Oh perilaku. iya, perilaku. Itu berarti pertanyaannya mirip-mirip sama psikotes nggak sih Mbak Diana? Kalau pertanyaannya ya berbeda, Mbak. Kalau Mm-mm. psikotes itu kan biasanya pertanyaannya lebih ke kecenderungan atau sikap tadi ya. Oh, iya benar-benar. Kalau ke kecenderungan kan kita lebih suka apa atau kegiatan Mm-mm. apa yang lebih suka dilakukan. Tapi kalau yang berbasis perilaku itu biasanya wawancara akan bertanya, Oke. boleh diceritakan seperti apa waktu itu ketika Anda bekerja di sini? Gitu misalnya. Atau Oh, lebih, iya, iya, iya. Ibaratkan dia hmm, ujian, dia bentuk pertanyaannya esai. Nah, kalau psikotes itu kayak multiple betul. choice, pilihan berganda. Jadi ada skor Yes. setiap A, B, C, D-nya. Ya, ya, paham, paham. Makasih, Mbak Diana. Oh ya, ini Aha, ngomongin oke. wawancara kerja juga nih, Mbak Diana. Kira-kira persiapan apa aja nih yang perlu kita persiapkan sebagai calon pelamar kerja untuk bisa sukses dalam wawancara kerja? Oke, nah ini kan dunianya mulai hybrid ya Mbak. Jadi wawancara Mm-mm. kerja juga ada yang online, ada juga yang offline. Nah, kalau yang Mm-mm. offline ini yang paling enggak kita datang dulu tepat waktu. Kalau misalnya kayak di Jakarta yang macet banget kayak gini ya, udah mulai macet nih, udah nggak kayak 2 tahun lalu yang kita belum kemana-mana, nah sekarang udah Mm-mm. mulai kemana-mana.
paling tidak mempersiapkan dirinya. Jadi datang tepat waktu itu bikin tenang gitu. Yang pertama harus tenang dulu. Nah, kemudian nanti setelah itu yang perlu dipersiapkan juga adalah karena wawancara bertanya tentang dirinya, yang mengenali diri itulah sebetulnya PR-nya. Nah, Mm-mm. kemudian yang lainnya juga yang perlu dipersiapkan adalah CV. Coba CV yang kemarin dikirimkan itu diingat-ingat lagi supaya nanti antara yang disampaikan dengan apa yang ditulis nggak jauh berbeda ya. Kalaupun berbeda itu kan kayak istilahnya kalau CV itu adalah brosur, nah ketika wawancara itu sebetulnya kita menjadi sales untuk jual diri dalam tanda kutip Nah, yang baik ya, iya untuk benar. jual dirinya itu seperti apa kepada perusahaan gitu Mbak Nurul. Oke, berarti tadi yang pertama harus dipersiapkan harus on time dulu, tepat waktu, Mhm, terus mengenali mhm, diri karena kan pertanyaan bakal mhm. seputar diri kita, dan yang ketiga itu menguasai CV atau kurikulum vitae. Ya Mbak Diana ya? Betul, iya benar Oke. banget. Nah, kalau untuk yang online, ini lain Mm-mm. lagi nih. Kalau untuk yang online, tentu saja teman-teman perlu mempersiapkan sinyalnya ya. Misalnya kita online kayak gini, tahu-tahu nggak ada sinyal, susah juga. Nah, kemudian perangkatnya juga. Jangan sampai nanti ngelek-ngelek selama proses wawancara berlangsung. Karena kan pewawancara itu akan mewawancarai banyak ya. Kalau Benar. ngelek-ngelek itu, pewawancaranya juga jadi males. Males gitu. Terus habis itu ya udah terlewat. Akhirnya kita kehilangan kesempatan. Nah, yang lainnya yang kadang-kadang juga mungkin diabaikan adalah listrik. Jadi kalau misalkan mau wawancara kerja ya dicas dulu gadgetnya, Mm-mm. laptopnya. Perlu ya kita siapkan colokan di dekat kita. Jadi jangan sampai pas wawancara sinyalnya udah oke, gadgetnya udah beli baru, tapi listriknya nggak ada, repot kan ya. Iya benar-benar. Tuh, Berarti nah kalau kemudian secara online tadi sinyalnya dulu, terus perangkatnya, listriknya. Ha-ha. Nah, kalau untuk yang keduanya, baik yang online maupun yang offline, ini perlu mempersiapkan pakaian sehingga ketika kita tampil, itu juga kita tampilnya oke. Jangan salah ya, sekarang ini wawancara juga meminta, pewawancara meminta kepada yang diwawancarai untuk memperlihatkan ruangannya 360 derajat. Baik. Beberapa beberapa wawancara Mm-mm. meminta demikian. Jadi jangan sampai karena kita kebiasaan wawancara pakai Zoom, atasnya pakai jilbab yang perempuan, terus bawahnya celana pendek misalnya. Nah ini Ada, jangan iya, iya, sampai iya. ya nanti Heeh. kalau diminta 360 derajat bahaya. Tetap penampilan ini harus oke gitu. Jadinya ya itu tidak akan mengganggu ketika nanti proses wawancara berlangsung. Gitu, menurut. Oke deh. Berarti bukan hanya offline, pas secara online juga kita harus siap-siap looknya dari atas sampai bawah 360 derajat. Begitu ya Mbak Diana ya? Benar banget. Jadi Oke. biar nanti ketika pewawancaranya meminta untuk tampil, itu kita udah nggak kelabakan lagi nyari, waduh ini di mana gitu. Setuju. Terlalu fokus untuk memberi jawaban saat wawancara kerja itu perlu nggak sih? Terus sering kali pelamar lupa nih, Mbak, sama bahasa tubuhnya nih kayak gini nih, bahasa tubuh gimmick-gimmick gininya, act out-nya. Lalu seperti apa bahasa tubuh yang baik saat wawancara kerja? Apakah bahasa tubuh menjadi penilaian juga, Mbak? Tuh, Ya gitu. dong, pasti ya. Pasti. Karena ketika wawancara itu pasti mau tidak mau kita juga akan dinilai dari seperti apa sih ketika kita mengungkapkan pendapat kita, seperti apa. Jadi bahasa tubuh tidak hanya kalau yang bahasa lisannya itu harus clear. Jadi ada kalau misalnya itu komponennya itu verbal, yaitu semuanya harus jelas. Jadi kalau ada dimensi wawancara gitu ya, saya biasanya menyebutnya 3V plus 1P. Yang pertama itu visual, eye contact-nya. Jangan sampai kita lepas dari pewawancara. Artinya misalnya saya wawancara terus saya ngelihat kemana-mana. Nah ini tentu saja nanti akan direspon oleh si pewawancara ini sebenarnya orang ini lagi ngapain ya. Nah kemudian yang P yang kedua adalah vokal. Jangan terlalu keras,
juga jangan terlalu lemah suaranya. Kalau terlalu pelan suaranya nanti interviewernya nggak dengar, apalagi kalau wawancaranya setelah makan siang. Iya. Nah, juga jangan terlalu keras juga, nanti interviewernya kaget. Jangan sampai nih. Nah, kemudian verbal tracking, V yang ketiganya. Verbal tracking ini maksudnya ya ketika kita menyampaikan pendapat jangan sampai jaka sembung bawa golok. Artinya ketika pewawancara tanya apa, ya jawablah sesuai dengan pertanyaannya. Nah, jangan sampai nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya jawabannya itu tidak diperlukan oleh si pewawancara. Nah, dari mana kita tahunya? Ya kita perlu hadir betul-betul ya, here and now. Kalau kita sering sebut gampangannya tuh, ya kalau mungkin sekarang mindful, mindful. Nah, itu harus Mindful. ketika wawancara Ya. ya kita betul-betul hadir. Jadi kita bisa tracking. Nah, tadi udah ya 3 P, yang satu adalah B. Nah, ini B-nya ini adalah body language. Oh, body Body language. language ini juga ya meskipun online kan saya juga bisa melihat nih seperti apa sih gerakan tangannya, kemudian sikap tubuhnya, jangan sampai kayak orang lemes gitu ya, jangan sampai. Kemudian juga ya berusaha duduknya tegak. Kalau biasanya saya memberikan pelatihan secara offline, saya biasanya meminta peserta kalau kita punya kursi ada sandarannya, itu silahkan dipepetkan ketika wawancara ada sandarannya gitu ya. Nah, ini duduknya mepet aja ke paling belakang. Nah, itu coba Mas Oh, ya Ilham gini. boleh kalau Ya di situ gini ya. kursinya ada sandarannya. Nah, ini Ya. biasanya kita akan lebih rileks. Oh, Artinya rileksnya juga kemudian nggak yang rileks jelek gitu ya ketika dipandang, tapi begitu kita ya. mepet seperti ini ya kita lebih rileks lagi gitu. Hmm. Ini kalau ketika wawancara online maupun offline, atau apalagi kalau psikolognya terbiasa untuk melakukan wawancara dan mengamati perilaku gitu ya. Nah, kemudian ekspresi. Ekspresi Ekspresi. ini juga penting ya. Jangan sampai kita terlihat kurang bersemangat ketika kita mengikuti wawancara kerja. Karena ya tampak kan, kita aja kan bisa lihat ya, oh orang ini lagi lemes nih, orang ini lagi semangat nih, ini kelihatan banget. Nah, itu yang 3P plus 1P. Nah, Oke. kemudian juga ya itu tadi kalau memang memungkinkan ya tidak ada mungkin kalau yang pewawancaranya sesama jenis mungkin bisa bersalaman, tapi kalau itu tidak biasa bersalaman, ya nggak masalah juga. Kalau misalnya dengan lawan jenis orang ragu-ragu, ya mungkin bisa menangkupkan tangannya ya sebagai wujud bahwa kita juga terbuka untuk menjalin hubungan yang baru. Nah, ini juga nih kalau online dan offline ya usahakan baju itu disetrika ya, jangan sampai bajunya kucel gitu. Nah, ini untungnya Mas Ilham rapi nih, Mbak Nurul juga Iya, jilbabnya iya. rapi gitu. Tapi Iya, ya iya. kadang-kadang memang beberapa tuh ada yang ya kita sesuaikan juga sama perusahaannya. Kalau mungkin perusahaannya kayak perusahaan yang sudah modern, kayak perusahaan-perusahaan yang IT sekarang ini mungkin nggak terlalu penting ya kita berpakaiannya seperti apa. Tapi kalau misalnya perusahaannya pemerintahan atau BUMN, kita harus wajib pakai atasannya itu ya kalau laki-laki pakai hem, kalau perempuan pakai blus. Tapi mungkin kalau untuk perusahaan-perusahaan yang kekinian, yang anak muda banget, misalnya kayak e-commerce gitu kali ya, nah itu biasanya juga mungkin masih pakai kaos gitu nggak masalah. Tapi untuk tampil di awal, silahkanlah nanti kalau sudah bekerja di sana monggo aja ya karena Monggo, sudah iya. masuk ya. Tapi untuk memasuki satu perusahaan ya mendingan kita persiapkan dulu bajunya yang rapi supaya kita Rapi. juga diterima secara positif oleh pewawancaranya. Iya. Gitu, Bang Yaka. Oke deh. Ini kan kalau ngomongin soal Hmm. wawancara atau tes psikologi itu, kenapa sih Mbak susah banget dan seringnya banyak juga yang gagal di tes ini? Kira-kira alasannya kenapa nih Mbak? Biar kita juga bisa cross-check, bisa sama-sama perbaiki. Oke, gagal di tes psikologi ya? Mm-mm. Atau ya kalau gagal di tes psikologi itu biasanya gini, kan banyak ya sekarang yang menjual buku-buku tes, kemudian di internet juga banyak sumber bacaan. Gimana sih caranya ngerjain tes psikologi? Jadi yang perlu dipahami ketika teman-teman mengikuti tes psikologi itu sebetulnya kita sedang dipotret. Sedang dipotret kita ini siapa? Nah, kalau kita dipotret,
terus apa namanya, ternyata kita mengikuti orang, mengikuti gayanya orang gitu ya. Ada tips apa diikutin, ada tips apa diikutin, potretnya jadi kabur. Sebetulnya Mm-mm. ini kita atau orang lain, kayak istilahnya kalau dipotret dempolnya terlalu tebel kan orang juga bingung ya. Ini kamu bukan sih gitu. Nah, Kayak bukan inilah yang kita. kemudian begitu kayak Mm-mm. bukan kita. Nah, ini yang kemudian membuat seringkali gagal ketika psikotes. Jadi kalau mau psikotes, cukup fokus di dalam proses tes saja. Kemudian yang namanya psikotes, jangankan peserta yang nggak pernah belajar buku tes psikologi ya, psikolog termasuk saya pun juga pernah gagal namanya psikotes. Karena Mm-mm. memang psikotes itu nggak bisa dipelajari. Mau belajar yang penjumlahan angka 7 hari 7 malam, mau belajarnya 7 hari 7 malam juga boleh. Tapi itu tidak akan mengubah diri kita kecuali ketika yang kita ubah itu adalah seperti apa kita merespon situasi yang ada di sekitar kita. Jadi kalau Mbak boleh nggak saya belajar psikotes? Boleh. Tapi nggak sama saya bilang gitu, karena kami juga punya kode etik yang tidak boleh mengajarkan seperti itu. Boleh aja Mm-mm. silakan, ada banyak sumber yang bisa Anda pelajari. Tapi itu justru merugikan ketika kita belajar atau mempelajari caranya psikotes gitu. Oke, itu psikotes. Kalau wawancara, Mbak, gimana nih? Kenapa masih ada juga beberapa atau bahkan tidak sedikit yang gagal di wawancara? Nah, itu juga sama. Ketika wawancara itu tadi ya, ketika kita ngobrol-ngobrol di belakang kita sempat ya, ketika CV-nya ditulis bagus, rapi, Mm-mm. berbahasa Inggris gitu. Nah, kemudian ketika ditanya apa namanya begitu, pewawancaranya meminta penjelasan dari CV yang berbahasa Inggris tadi, misalnya, would you like to share about yourself? Nah, kemudian dia merespon, boleh nggak Bu pakai bahasa Indonesia? Nah, sudah. Ini kemudian kan menjadikan yang tadinya si pewawancara ngarep ya, istilahnya kan kemudian Mm-mm. ada ekspektasi dari pewawancara bahwa dia ini wow gitu. Sebetulnya kalau misalkan teman-teman melakukan wawancara kerja, kami pewawancara itu juga punya ekspektasi supaya Anda diterima, bukan supaya Anda gagal. No, karena semakin banyak yang diterima kan istilahnya perusahaan juga punya semakin banyak pilihan. Nah, itu tadi. Jadi ketika yang kita sampaikan berbeda dengan CV, ini yang kemudian membuat kita juga gagal di dalam proses wawancara kerja. Nah, kegagalan yang lain biasanya itu tadi, kita kurang percaya diri untuk mengungkapkan tentang siapa diri kita. Maka ketika sebelum wawancara berlangsung, ambil waktu sejenak untuk lebih mengenali diri. Mungkin ada banyak lagi ya sebetulnya kalau ini Mm-mm. ya apa kita perlu nih mengenali diri lagi itu seperti apa. Jadi ya memang kita butuh waktu untuk mengenal diri karena seringkali ketika kita melakukan banyak hal itu ya kita sekedar melakukan saja tanpa memahami bahwa diri kita adalah bagian dari apa yang kita kerjakan. Simpelnya gini, mandi aja. Kita tuh mandi kan cepet-cepet ya. Kita kan Mm-mm. nggak akan ngitung berapa liter air yang kita habiskan. Itu kan nggak ada ketika mandi ngitungin literannya air itu berapa. Nah, ini kita perlu sadar apa sih yang kita lakukan tadi ketika kita mandi kan kadang kita mandi itu ada ya waktunya mungkin ketika ada tekanan tertentu atau situasi tertentu lagi cepet-cepet kita lupa. Ketika mandi tadi aku pakai sabun nggak ya? Nah, inilah beberapa kegiatan yang biasanya teman-teman lakukan, baik itu yang hubungannya dengan pekerjaan, kalau kita memang punya pengalaman kerja, atau kalau teman-teman yang fresh graduate, itu biasanya kan teman-teman melakukan kegiatan organisasi ya di kampusnya. Nah, itu biasanya ya cuma melakukan aja. Nah, coba ketika ada waktu, coba ingat-ingat kembali. Apa sih yang waktu itu sebetulnya teman-teman lakukan ketika mengikuti kegiatan organisasi, ketika ikut BEM di kampusnya, ketika ikut kegiatan volunteer misalnya. Nah, itu diingat-ingat lagi apa yang dilakukan. Nah, itulah yang kemudian nanti kita ceritakan. Nah, Mm-mm. yang lainnya seringkali juga di sini kan biasanya udah banyak ya yang baca-baca gitu. Oh, kalau wawancara kerja itu metodenya STAR. Padahal metode STAR itu yang sering mungkin teman-teman baca di internet, itu adalah metode yang sebetulnya digunakan oleh pewawancara.
Jadi itu bukan yang diwawancara yang menggunakan metode STAR gitu. Baik. Yang diwawancara atau peserta wawancara fokusnya itu adalah fokus ke konten, bukan fokus ke metode. Karena metode itu tugasnya pewawancara ya. Jadi lebih fokuslah ke konten atau tentang dirinya, sehingga nanti ketika sharing atau mengungkapkan pendapatnya, ini memang betul-betul mengungkapkan apa yang kita lakukan. Gitu, Mbak Nurul. Oke, terima kasih Mbak Dian. Komplit banget jawabannya. Pastinya banyak banget biar sukses wawancara kerja. Yang pertama itu yang penting latihannya dulu, dicatat, didengarkan ya kan, terus dipelajari lagi, terus juga mengenali perusahaannya maupun tempatnya. Dan masih banyak lagi tadi pembahasan kita. Makasih banyak Mbak Dian. Aduh, ilmunya ini tadi juga udah dijapri TV-nya. Mas Ilham. Keren. Iya, makasih Mbak Dian. Oke, sehat selalu Mbak Dian. Selamat bekerja kembali. Oke, sehat selalu siap, Mbak Nurul, Mas Ilham, dan DFM Mania semua. Ya, sama-sama. Amin.